Halo, ketemu lagi di Sharing Santai hari ini barengan sama Popon Kerok lagi. Anjay. Gue udah berapa kali di sini? 2, kan yang pertama di Cingapdel. waktu gue masih akrab sama dia. Mas, sekarang udah enggak. Males gue main sana udah jadi materi. Oh iya, dia mau diomongin mau semuanya juga sama dia. Kan waktu Rindra promo ini aja, acara lu gitu deh. Sama Ridwan Remin. Lah, mau tuh anak kata Cingapdel. Iya, apa jadi omong, nggak mau gue main sana lagi. Biasanya kan susah tuh, rada tambeng anaknya. Jadi dalam rangka apa nih Popon nih? Dalam rangka promo tour gua, judulnya Full Body. Anjay. Ke 5 kota sama Jakarta 6 kota. Kota-kota besar juga itu ya? Bali, Dari Batam, Batam, Jogja, Jogja, Kediri, Bandung. Kediri, Ya, Kedirinya karena nggak dapet ini sih jadwal Surabaya Malang. Kok anak-anak banyak banget tur, jadi komunitasnya kewalahan. Iya. Menampung komika-komika Jakarta nyari duit. Iya, janganlah ngerepotin komik daerah. Komik daerahnya juga kan pengen survive lu teh kotanya biar mereka bikin acara. Ya kan kita harapannya kita datang ke kota itu menghidupi skena di sana kok. Siapa tahu. Oh, emang pada pengen jalan-jalan aja itu. Ya, jadi nama show-nya Full Body. Full Body. Nggak ada plesetan-plesetannya itu ya, Full Body udah gitu. Full Body. Ya namanya karena juga pengen kan bikin trilogi. Oh, yang pertamanya plesetan tuh Open Minded. Open Minded. Dari Open Minded. Yang keduanya Full Body. Nah, nanti yang ketiganya Soul. Soal soul. Jadi Soul, jiwa. Mind, body, and soul. Oh. Iya, itu tapi nanti itu tahun-tahun Iya, tahun-tahun depan dah, 2 tahun lagi, 2 tahun yang sekali. sebelumnya tuh tahun berapa berarti? 2022. Sekarang 2000. Oh, lumayan. Iya. 2 tahun ya. Oh, mepet-mepet, ini juga gue materinya kayaknya susah ngejarnya. Bukan masalah materinya sih, sebenarnya gara-gara kalau gua juga tadinya mau bikin show tahun ini tapi sudut pandang materinya masih sama. Iya, terus itu Adri ngomong gitu juga. Yang dialaminya masih sama gitu, rutinitasnya masih sama, yang diomonginnya masih sama. Meskipun materinya angle joke-nya beda tapi Walaupun temanya misalnya kayak gue kan, ini sekarang body, nanti kan soul, itunya udah beda. Walaupun itu bisa juga sebenarnya, atau gimana? kalau gua karena bikin materinya kan sesuai sama apa yang gua pengen omongin. Nggak ada tema-temanya ya, jadi ngaruh banget tuh masalah kesamaan pola pikir dalam waktu dekat itu. Iya, jadinya ya udahlah nanti aja. Tapi yang materi-materi yang tema-tema randomnya mah tetap dibikin gitu. Kayak misalnya besok buat hiburin setengah jam ya udah dibawain gitu. Tapi nggak spesial itu mah karena materinya juga random. Meskipun baru. Tiket dijual di mana? Tiket dijual di Tip-Tip, aplikasi Tip-Tip. Sekarang tip-tip semua ya? Iya, banyak kan antara Tip-Tip atau di Stand Up Indo ada juga. Standupindo.com, standupindo.id. Jual ke dia lewat di Stand Up Indo. Stand Up Indo ini juga ada layanan itu. Jual tiket juga? Kalau mau dibantu sama Stand Up Indo, jual di Stand Up Indo. Kalau di tip-tip itu ini ada potongannya gede nggak? Tiket gitu? Ada. Lu ngurusin nggak? Apa diurusin orang? Ada yang ngurusin, anak Jaksel juga. Cuma masih ada. Ya biasa lah sebenarnya sama-sama kayak layanan tiket-tiket yang lain juga sebenarnya. Kurang lebih. Tapi lebih cepat kali cairnya. Atau kenapa pada milih tip-tip sih? Potongannya agak lebih kecil sih, cuma nggak segede yang ini. Iya. Jadi itulah teman-teman, Popon dengan show terbarunya tour ini ya. Tour yang kota. ini. Yang pertama kan nggak tour, ini mau nyoba tour. Lu tanya lagi dah, kenapa tour? Enggak, aku nggak pengen aja. Nah, gue udah nyiapin jawabannya. Kenapa sih mau bikin tour sih? Karena Kenapa sih? kalau menurut gue tour tuh buat stand up comedian sunnah, Wan. Oh. Kalau spesial wajib. Maksudnya kayak stand up comedian ya harus bikin lah spesial. Nah kalau tour sunnah dah. Iya. Mau bikin mau enggak gitu. Nah karena sunnah ya gue bikin lah sekali gitu. Kalau kagak sukses ya ntar yang ketiga tuh ini aja spesial aja. Iya. Kalau gue baru nemu apa namanya arti dari show bagi stand up comedian. Kan ada yang bilang gitu stand up comedian wajib bikin tour karena yaitu Nggak tur kalau gue mah spesial. Spesial ya. Karena itu kayak misalnya musisi bikin album gitu kan. Banyak yang bilang gitu kan. Tapi gue baru nemu penilaian baru menurut gue. Kenapa stand up comedian itu harus tour? Karena, kenapa stand up comedian harus bikin spesial? Karena di spesialnya itulah baru kita bisa nilai si stand up comedian ini kualitasnya di mana. Oh iya benar. Karena kalau di TV, Job-job atau ngegi, event-event. corporate itu mah dia dinilai sebagai guest star gitu.
Oke. Sebagai bintang tamu nih dia ngundang masa apa enggak, menghibur apa enggak gitu, cair sama acaranya apa enggak gitu. Tapi untuk bisa dinilai stand up comedian yang bagus apa enggak ya dari show-nya. Karena lu udah nggak bisa alasan apa-apa nih. Lu yang bikin nih acara, lu yang ngundang kita ke sini, lu yang nyusun line up-nya, lu yang naruh nih lampunya di mana, mic-nya segede apa, lu yang mikirin. Kalau lu masih jelek ya emang lu jelek dah. Oh gitu. Oh kalau di acara masih misalnya kurang, ada Banyak variabelnya. Oh rundown-nya ini setelah dangdut nggak bisa lah. Susah, Iya nggak bisa lah. Iya. Penontonnya pejabat semua gitu nggak bisa nih. Gitu. Banyak alasan itu diundang sebagai penghibur aja bintang tamu aja gitu. Lu makanya jam terbang itu butuh buat itu kan, menghandle situasi yang tidak terduga gitu. Sementara kalau show kan semua lu yang bikin nih. Iya sama juga kan di show tempatnya lebih fleksibel juga tuh kalau buat nunjukin siapa kitanya gitu ya. Maksudnya dalam hal misalnya membawakan materi nggak ada yang harus waktu, keterbatasan waktu berapa menit dan harus gur gitu kan, itu kan nggak ada patokan gitu. Iya. Kita bisa ya seenaknya kita mau ngapain gitu. Iya. Kalau di kompetisi lu kan ngadu lucu, nggak bisa setup lama-lama gitu. Bener. Harus sesuai tema ya harus sesuai tema gitu kalau ada tema gitu. Misalnya ya memang pokoknya ada hal lain selain kemampuan lu stand up yang diadu lah gitu kalau di luar. Tapi kalau show tuh makanya penilaian murni seorang stand up comedian tuh bagus atau enggak ya dari show-nya. Oke, wajib bikin show tuh kalau emang lu ngerasa lu stand up comedian. Itu iya benar wajib. Karena gue pengen dinilai nih stand up gue sudah sejauh mana nih gitu. Kalau misalnya banyak ngejob doang ya mungkin dia emang karirnya di apa namanya jadi bintang tamu bukan stand up comedian. Kalau tur sunnah gimana tur sunnah? Kalau tur tuh menurut gua nggak perlu. Nggak fardu kipayah kan nggak karena Panji udah tur terus lo nggak usah kan nggak fardu kipayah. Nggak perlu. Tur tuh nggak perlu. Tur itu nggak tahu ya beda-beda ya target orang tur. Ada yang memang ngerasa fansnya mungkin banyak yang jauh daerahnya, terus permintaannya banyak, akhirnya ya udah gua samperin deh, ada yang gitu kan mikirnya. Iya itu kan bisa dilihat dari penjualan digital download misalnya. Kayak lu jual digital download tuh banyak tuh, kemungkinan kan sebenarnya banyak yang orang istilahnya nggak deket dari posisi show lu lah yang nggak bisa akses mudah buat nonton, jadi lewat digital download berarti lu banyak juga dong dari lu. Iya, misalnya ada variabel itu, ada juga variabel ya pengen dari sisi komiknya pengen nyobain panggung yang beda gitu, daerah yang beda kayak ini materi gua pecah banget nih di Jakarta nih, tapi di tempat lain kayak gimana ya, pengen tahu crowd-nya nih, pengen tahu siapa tahu mau ngejajal doang gitu. Atau ya emang karena secara kesempatan ada kayak misalnya lu ditawarin sama sponsor apa gitu, enggak mas nih 5 kota tapi di sini saya kayak bayarin band sama produk-produk rokok gitu misalnya itu kan bisa jadi akhirnya ya udah tur gitu ya. Itu tapi bukan kita yang bikin juga itu ya, alasan tur kan beda-beda gitu. Sementara kalau buat gue sendiri tur tuh belum perlu karena ya untuk menjangkau fans tuh justru dengan adanya digital download, sosial media sebenarnya kan bisa-bisa aja. Bener. Tapi kalau emang lu mau effort lebih, untuk saat ini sih ya udah ke Bogor aja gitu kalau gue mah. Kalau pengen nonton gua ya udah ke Bogor atau aja. orang-orang yang pengen nonton lu secara live gitu mah. Iya ke Bogor aja. Kasian orang Batam, orang Bali kejauhan. Kemarin Pak Fuad dari Tulungagung. Iya, Kan. Popot mah banyak duitnya Sama ketahuan. bininya. Ya siapa tahu penonton gua banyak duitnya semua. Popot mah subscriber Panji yang paling mahal di langganan. Semua yang dijual dibeli. Apapun. Produk Bang Panji sama Pak Fuad. Tapi itu pas gua ngelihat dia si Pak Fuad datang gitu ya, misalnya pas tahu dia beli tiket dan datang tuh agak deg-degan juga. Karena ya misalnya lu udah keluar tiket pesawat nih tinggi gitu. nih pasti. Iya meskipun ya gue tahu dia mah orangnya emang senang datang aja nonton Panji aja kan bisa berkali-kali cuma pengen ngelihat reaksi orang. Iya benar. Soalnya secara materi mah dia udah tahu nih Panji ngomong apa, tapi seneng aja lihat orang ketawa karena materi itu gitu. Tapi kan agak deg-degan juga nih, udah jauh-jauh nih, maksudnya puas nggak ya? Untungnya bininya puas, dia bilang. Kenapa bini? Dia mah udah puas, tapi kan dia sama bininya. Oh gitu. iya. Jadi bininya seneng gitu. Lu bisa memuaskan suami istri. Iya, jadi dua-duanya tuh nggak yang satu. Pak Buat tuh udah pasti seneng gitu. Soalnya emang kalau udah yang misalnya pasangan yang demen stand up-nya yang satu doang gitu, yang satu tuh ya udah pasti susah juga tuh untuk memuaskannya ya, karena gimana biar dia tuh bisa sama-sama terhibur di sini. Karena kan istilahnya yang satu yang into gitu, yang satu lagi mah nemenin doang. Lalu bisa memuaskan dua-duanya, itu keren sih. Happy gue jadinya ya udahlah, berarti emang kalau butuh
nonton gua live bisa ke Bogor aja Nah, kalau ke Bogor tuh. untuk saat ini. Bogor aja datang ke Bogor. Gue dari Jakarta tapi gue. Datang ke Bogor. Karena gue udah lama mikir Jakarta tuh bukan tempat spesial bikin show sih, Pon. Oh, kenapa man? Di Jakarta udah kebanyakan acara. Lu Jakarta tuh lu bisa lebih deket orang Tangerang misalnya atau orang mana yang jauh dari Bogor, Yalah, Bekasi bela gitu. sejam ke Bogor. Iya sih. Nggak gimana-gimana. Menambah aja. Iya kan banyak yang ngerasa Jakarta tuh wah gitu, bikin show di Jakarta tuh wah, final tuh wah. Nah gue tuh udah lama mikir Jakarta tuh tidak sespesial itu karena itu bukan tempat gue juga. Iya, lu kan hitungannya kayak Hasan Minaj di kotanya aja kan. Iya. Jadi ya buat gue mah nggak spesial, sama aja lah gitu, cuma beda gedungnya lebih gede mungkin, penontonnya lebih banyak. Ya, Hasan Minaj juga apa sama-sama Amerika juga masih kan kotanya dia. Iya, mungkin tapi si Hasan Minaj nggak tahu sih, dia kayak show-nya emang di kota ide mulu. Oh iya gitu dia. Tapi ada turnya juga dia. Yang tur ya, maksudnya kalau yang spesial pas misalnya finalnya gitu atau apa gitu. Nah kayak tur kalau keluar negeri kan komedian banyak yang misalnya disponsorinnya sama Netflix gitu ya, misalnya nanti di kota ini ya bikin finalnya ya, gitu kan udah beda lagi tuh. Misalnya ada sponsornya, lah kita kan kagak ada. Jadinya cari yang paling aman aja. Gue ngerasa karena di Bogor itu justru kekurangan acara, makanya kalau gue bikin acara mending gue di kota gue aja. Benar. Terutama acara komedi, acara stand up komedi. Kalau musik mungkin di tiap kafenya di Bogor ada gitu. Ya memang bagus juga ada orang kayak lu gitu, karena jadi Bogor masih ada pilihan kan, karena buat misalnya komik-komik yang di Jakarta aja kalau ngetur pasti kota-kota second city-nya kayak Bogor, Bekasinya nggak jadi titik tur kan, karena mikirnya udah di final aja lu ke Jakarta gitu kan misalnya. Iya, komik Jakarta aja boleh ego, masa gua nggak boleh? Iya, ya, boleh. Kalau mereka ke Bogor aja lah. Iya. Harus ada orang-orang kayak lu ya yang stay sama kotanya gitu. Sama branding juga kan, jadinya ya beda aja di saat yang lain pada kemana-kemana, gue nggak mau gitu. Nah lu berarti kan 5 kota nih di luar, secara penjualan aman kan nih? Lu karena faktor yang mana nih yang bikin tur berarti? Karena banyak permintaan, karena ada sponsor, apa yang mana? Ada menjalankan sunnah gue bilang. Ada menjalankan sunnah gue. Siapa sih yang punya ide bikin tur? Lu sendiri berarti? Gue sendiri. Ya karena yang pertama kan enggak, yang kedua coba dah gitu. Buat gue kalau pertama bikin spesial terus langsung tur itu lebih apa ya istilahnya? Gambling lagi gitu. Nah yang kedua kan gue istilahnya udah pernah bikin spesial dan alhamdulillahnya dapat 1000 download. Ya gue pikir bisa kali nih 1000-1000-nya ada di 5 kota ini misalnya dibagi-bagi gitu. lah, Bagi-bagi gitu. dah. 200-200. Sekota gitu misalnya. Lu dibantuin siapa nih buat show kali ini? Sebelumnya kan sama Cemika kan? Sekarang sih sama anak Jakarta Selatan, anak komunitas. Ya kan kita ada bikin manajemen namanya Selatan Tawa Maju Jaya. Gokil. STMJ. Gokil. Apa-apa singkatan? Iya, apalagi. Indonesia mah apalagi. Apa-apa singkatan? Semua singkatan. Ya, itu siapa aja isinya? Talentnya siapa aja? Kita anak-anak Jaksel yang di komunitas. Berarti emang komunitas Jaksel tapi versi manajemennya. Betul. Gitu. Jadi ini ada, istilahnya dulunya komik. Mundur ke belakang. Yang ngurusin, yang bikin event atau apa dia. Iya. Dulu juga Bogor tuh ada wacana gitu, jadi memisahkan antara komunitas sama manajemen. Tapi kan Bogor juga emang udah secara komunitasnya udah manajemen banget kan dari dulu. Iya, makanya gara-gara terlalu campur, akhirnya urusannya itu jadi ribet gitu. Jadi kebutuhannya ini tuh apa kalau misalnya ada job gitu. Misalnya ini mau di-share ke komunitas, mau dilombain siapa yang mau naik gitu, atau mau dipilih. Kalau dipilih kan berdasarkan apa milihnya gitu. Mending kalau mau ada unsur bisnisnya ya mending dipisah aja, komunitas buat orang-orang baru, buat nyoba, belajar gitu. Ini buat yang kerjaan nih manajemen aja gitu. Saya dari tahun ini misalnya ada 3 orang nih newcomer yang bagus, misalnya komik-komik Bogor, udah lu tarik aja ke manajemen gitu. Berarti lu siap kerja nih, yang lainnya belum. Gitu. Kan enak tuh. Jadi secara bisnis tuh sama komunitas ada bedanya gitu. Tapi belum jalan-jalan karena nggak ada yang ngurusin juga. Justru ini jalan karena udah ada contoh-contoh yang berlaku ya, kayak Comedy Sunday. Ya walaupun itu nggak secara eksplisit dari komunitas, tapi isinya yang bikin anak komunitas juga kan, si Mas Dono itu
Dia bikin sendiri, terus ada Jilo Ruger di Jogja. Tapi itu bukan MLI ya? Iya emang MLI, tentu di luar itu bentukannya kan bisa kita copy gitu. Iya, memang menurut gua komunitas itu tetap harus jadi komunitas, jangan jadi ladang bisnis. Iya. Karena itu tempatnya ya belajar gitu, bukan tempat buat nyari duit sebenarnya. Tapi gue juga dari pendirian Inisiasi Selatan Tawa Manjujaya ini, dia tetap ada sumbangsinya tuh ke komunitas dalam bentuk potongan persentase buat ke uang kas. Oh, buat kas. Karena waktu dulu sebelum adanya STMJ, setiap ada job kan masuk ke uang kas kan. Nah itu yang bisa bikin buat kita modal kalau bikin sun atau bikin apa gitu. Nah ketika ada manajemen, yang ditakutin adalah dan gak ada lagi nih pemasukan istilah job komunitas, gak ada lagi gitu kalau udah jadi job manajemen gitu. Akhirnya tetap ada sumbangsinya. Iya, karena mau gimana juga komunitas tetap butuh dana sih. Betul, kalau nggak ada, dulunya kan enak istilahnya ada job komunitas, ya udah pasti ada dari komunitas buat komunitas kan gitu. Ya, kayak buat beli mic, karena kan tiap kafe nggak semua mic-nya bagus, buat beli lampu tambahan, Inventaris, open mic segala macam. Apalagi buat show-show, buat nutup-nutupin DP gedung dulu, apa dulu betul, gitu. nyetok stiker, tiket, banner. Tapi ya itu mah obrolan ini sih, komunitas-komunitas yang udah ada talent ngejobnya sih. Kalau komunitas yang belum ada talent ngejobnya, ya emang rata-rata udah lah kan. nggak bisa ngobrolin duit kasih. Rata-rata udah lah, komunitas sekarang mah udah rata lah istilahnya, minimal ada dah. Tahu lo kayak pernah main ke komunitas aja. Lah, kalau gitu gue digituin, lu gue gituin bisa. Lu oke lu sering ngejob keluar kota kan, belum tentu main sama anak komunitasnya lu. Iya, tapi ini ya gue tuh kalau diajak nongkrong mau gue. Cuma nggak ada yang ngajak nongkrong juga. Oh tuh, jadi anak-anak komunitas kalau lihat story Remin lagi di kota-kota mana, DM. Gue mah yakin ya, misalnya pasti ada 1-2 orang mah anak komunitas yang follow gue gitu. Saya daerah mana gitu. Betul. Kan gue kalau lagi ke bandara kan pasti posting juga ya. Betul, tanyain kemana bang. Nggak ada yang nyamber-nyamber, nggak ada tuh. Kalau dulu mah awal-awal masih sering kayak di mana ya? Di Lombok tiba-tiba jadi ada open mic gitu. Oh, karena ada lu. Iya, nah itu seneng dia nongkrong gitu. Selama nggak ada yang nyaut mah yang enggak, gue di kamar aja gitu. Nah ini mulai dari kapan berarti show-nya? Mulainya kota pertamanya di Bali tanggal 14 September. Gokil. Awal mulai langsung di Bali. Langsung di Bali ya, gokil. Kenapa di Bali? Karena emang jadwalnya aja. Saya jadwal komunitasnya. Itu juga sih, karena kan barengannya banyak banget yang anak-anak bikin tour juga, jadi jadwal mepet-mepet gitu. Sama yang pilihannya ya kalau kota pertama yang enak-enak aja kotanya milihnya. Emang Bali enak? Ya kan bisa refreshing sekali. Oh, karena jalan-jalan. Menurut lu ya Kediri nggak enak emang? Kediri enak tau, bisa makan di ini, di lu pernah? Pemancingan apa gitu, pernah kan gua, Sun Kediri. Oh. Diajak makan di apa, pemancingan apa pantai gitu. Oh iya. Enak. Oh di pantai, di selatan nih? Iya, lepas pantai deket lah kalau nggak salah ya. Lupa gua, pokoknya banyak air lah gitu. Terus di kota mana lagi yang keduanya di Batam, tanggal 28 September ya, Bali tanggal 14. Ini mulainya September semua berarti ya? Dari September. Batam 28 September, terus ke Kediri di 19 Oktober. Wow, sebulan 2 berarti doang? Secara jaraknya. Terus di Jogjanya 20, nyambung tuh. Road trip gua Kediri Jogja. Oh, lu nggak balik berarti? Kayak Sabtunya sama Minggunya gitu, atau Jumat sama Minggunya. Tapi di Jogjanya lama atau enggak? Enggak, balik habis itu juga. Capek amat ya. Terus Bandung 26 Oktober. Baru Jakartanya rencananya di 9 November. 3 bulan berarti itu ya jalannya. 3 bulan. Materi udah aman? Belum. Kalau promo harusnya sih bilangnya aman ya. Belum, itu kan kombut sama lu. Ya, tapi sejauh secara garis besar sih udah ketemu lah apa yang mau diomongin. Targetnya berapa, sejam? Lebih? Sejaman aja. Kayaknya sejam tuh terlalu sebentar dah. Lu kemarin berapa emang tuh? 2 jam. Iya, lama banget tuh. Lamaan kalau 2 jam. Kalau 2 jam lama ya, mungkin sejam 20 gitu kali ya. Iya, sejam setengah lah gitu. Itu kayaknya ideal, nonton orang tuh udah
capek gitu. Udah deh gitu tutup gitu. Iya. Tapi kalau sejam tuh kayak belum. Capeknya pas lah gitu. Iya, maksudnya. belum capek kayak sejam tuh masih. Sejam belum. Belum apa namanya ya? Kayak belum kerasa aja gitu. Iya. Oh 2 jam kecapean. Iya. Gue kemarin juga capek gue. Enggak sih. Guanya sebagai yang nampil mah enggak. Iya yang gua orang ketawa. nggak kerasa, gue nggak kerasa. Yang ketawa. Tapi resikonya semakin lama itu, jadi materi yang agak tipis-tipis tuh udah susah kemakan. Di akhir-akhir. Iya, kalau udah di atas 2 jam tuh materi yang tipis tuh udah susah kemakan gitu. Ya maksudnya di posisi kayak di Halvan itu. Iya, opening materi-materi apa tipe-tipe yang ya 1-2 doang lompat logikanya gitu, nggak yang gimana-gimana tuh agak susah kemakan. Bener. Itu resikonya kalau tampil kelamaan. Harus yang apalagi nih. Walaupun lu udah set materi terbaik terakhir, tetap jadi ada part-part yang ininya juga ya. Iya, ada part-part yang harusnya dapat ketawa yang lumayan, tapi jadinya cuman ini mah lewat aja gitu. Iya. Tapi berarti tentang apa nih full body ini? Kalau secara garis besarnya pasti ngomongin bentuk tubuh gue sih sebenarnya. Full soal bentuk-bentuk tubuh gua, orang atau apa gitu ya. Terus juga ngomongin soal kesehatan tubuh atau perbandingan cowok cewek, soal ke tubuhnya gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Yang kan kalau identiknya gua kan istilahnya bahasannya selalu nyenggol-nyenggol SJW. Nah, ya SJW-nya yang di bidang ini nih istilahnya yang kayak hubungannya sama body shaming misalnya, body positivity yang orang ngerasa apa-apa gendut asal sehat, mau sebelah mana aja gendut sehat gitu maksudnya. Menurut lu gendut itu tidak ini? Nggak sehat. Gue di posisi yang gue gendut dan gue nggak mau kurus, tapi gue juga nggak ngerasa sehat gitu. Ya gue tahu sendiri lah gue sakit-sakitnya gue apa kan gitu. Tapi lu nggak ada upaya berarti buat ngurangin berat badan? Sejauh ini belum. Kira kalau di orang gendut tuh ada pemikiran yang penting nggak jadi yang paling gendut. Oh iya. Iya. Saya di kenalan lu gitu, di sering lu. Selama gua masih ada Ilham Setiadi, gue sih aman jadinya. Walaupun dia lagi nge-gym nih, tapi masih panjang kayaknya dia sekarang 170, gua 125 masih jauh. Jauh. Berarti sama logikanya kayak orang miskin yang penting jangan terlalu miskin gitu ya. Bener. Jangan jadi yang paling miskin gitu ya. Bener. Karena gue dulu zaman sekolah nih kalau yang tes lari atletik itu, ya gue nggak mikirin teman-teman gue yang kurus. Iya. Ya ngapain gue pikirin, kagak kekejar. Iya. Gue mikirin temen gue yang gendut. Yang penting lebih dari dia aja. Iya. Iya. Yang penting gue lari, jangan sampai di belakang dia sih, gitu. Tapi ngomongin badan doang bisa sejam memang. Bisa, Wan. Kan hal lain seputar itu? Iya kan tadi gue berbadan. Ya tren tadi tren-tren SJW-nya juga yang SJW body shaming, body positivity, terus ada ini juga tren-tren yang kayak menggantikan posisi peran utama dengan peran lain yang berbeda warna kulit. Apa maksudnya? Yang kayak film Mermaid, diganti peran utamanya jadi pemeran kulit hitam. Oh. Kan banyak tuh tren-tren begitu tuh sekarang tuh. Iya. Itu juga pengen gue bahas gitu. Tapi bisa sih. Gua lupa nonton siapa ya? Jim Jeffries apa ya? Materi 1 jam cuman 2 tema doang anjir. Oh iya? Apa? Kalau nggak salah cuman ngomongin dia kencan sama cewek yang umurnya lebih muda dari dia deh. Itu doang? Iya, itu story-nya panjang bener itu. Satu lagi story-nya tentang apa gitu di depan. Ya kayak sebenarnya kayak yang Joko yang terakhir yang lo bilang bagus juga itu banyak kan ngomong tubuh sama kesehatan juga kan tuh. Oh iya. Ya lu gimana? Gua mah nggak fokus sama ininya, nggak fokus sama materinya. Udah lupa gua. Ya kan dia ngomongin dia jalan pincang gara-gara iya. ada masalah di tulang belakangnya. Iya, itu ada. Ya bentuk-bentuk tubuh. Iya. Ya tapi kalau Joko itu karena udah saking terhipnotisnya gue jadi lupa gitu materinya apa aja. Oh baru gue pengen bahas tuh. Gue soalnya kan udah nonton pas lu lagi itu gue lagi nonton tapi gue emang gak selesai. Terus gue baru selesaiin. Aja ternyata di materi closingnya itu ngerespon gara-gara ada anak kecil. Menurut lu itu di set apa enggak? Enggak, itu bukan formula ya. Itu kayaknya kemungkinan besar sama kayak gue di Pindah Suci sebenarnya. Kayak gimana tuh? Jadi di Pindah Suci itu kan banyak yang gue tuh mereaksikan apa yang Mamat lakuin sebelumnya gitu. Kayak Mamat ngemis-ngemis minta juara, Mamat ngeledekin orang tua gue, terus ada
ngomongin penonton, ngomongin Om Indro, ngomongin Regen gitu. Tapi dari segi materi itu emang udah ada. Sebenarnya udah ada. Udah ada, cuman tiba-tiba semua yang gue butuhin nih setupnya tuh ditebelin sama orang lain sebelum gue gitu. Oh, kemungkinan juga si Jokowi begitu. Iya, mungkin udah ada juga materi tentang kita harus hormat sama orang tua, nggak boleh ngebantah, nggak boleh nunda-nunda kalau dia minta tuh mungkin udah ada tuh. Oke. Cuman kebetulan ditebelin sama adanya bocah. Gitu. Bener juga, bener. Soalnya ini kok kena closingnya materi gara-gara ada si bocah nih, si kelop-kelop itu kan diinin dulu terus tuh. Di set apa enggak ini? Kalau nggak di set, riskan banget gitu. Maksudnya materi sekepikiran karena ada anak kecil buat ditaruh di closing kan gitu. Iya, makanya itu mah kepekaan di atas panggung. Saya nih gue abis ini mau ngomongin ini. Terus kebetulan emang mungkin dari awal juga dia udah lihat ada bocah itu gitu. Oke. Jadi udah tahu nanti materi yang itu bakal ke situ. Makanya kan pentingnya nonton acara sebelum kita tampil kan, jadi tahu gitu. Medannya yang dihadapin Iya, apa jadi aja. ada orang ini nih, orang ini nih, orang ini nih gitu. Misalnya yang dari tadi mungkin orang-orang yang diledekin Jokowi di awal-awal yang ketawa megang hidung tuh udah diperhatiin dari kapan tahu. Oke. Dari pas openernya tampil gitu. Udah tahu ini kenapa ya megang hidung mulu gitu, basah gitu. Bisa aja. Jadi mungkin materinya mah udah ada tapi ya setupnya ditebelin sama apa yang ada di sekitar dia. Itu magic momennya manggung menurut gua. Misalnya itu yang bikin penampilan tuh jadi nilainya bagus gitu. Nah, itu gue juga sebenarnya di gua tuh juga kurangnya di situ tuh. Soal misalnya kayak kemampuan gue dalam briefing penonton atau memperhatikan penonton tuh agak rada-rada kurang tuh di special show gue yang pertama. Juga gue ya main-main aja gitu istilahnya, materi-materi aja gitu ya. Paling kalau ngerespon ada celetukan-celetukan 1-2 orang itu bisa lah gue respon-respon. Selebihnya nggak yang gimana-gimana. Kalau lu kan beda juga tuh, lu kemarin ada mainin yang orang jauh kan siapa? Orang datang dari Sukabumi. Iya gitu, modelnya gitu aja. Iya. Jadinya itu magic momennya, magic. Bisa jadi tambah-tambahan punchline di setiap setup yang lu ini kan, lu bawain gitu. Ya itu harus apa ya? Itu mah kayaknya latihannya di open mic dah. Oh gitu. Gue dari zaman kapan tuh open mic misalnya tampilnya dulu kan masih yang 5 menit gitu ya. Selalu nyiapin materi paling 1-2 beat doang. Openingnya tuh pasti harus situasi yang ada di sekitar itu. Oke. Gue nggak akan yang assalamualaikum langsung materi gitu. Karena ya ngapain gitu, misalnya lu siapa sih tiba-tiba ngomongin keluarga lu misalnya gitu. Lu siapa sih tiba-tiba ngomongin berita terkini, siapa sih lu gitu. Ya lu naik panggung tuh harus diterima dulu kehadiran lu sebagai orang yang ada itikat mau menghibur gitu. Otomatis kan kita ngeluarin jokes yang mudah. Jokes yang mudah tuh pasti ya jokes yang paling relate sama mereka. Yang paling relate ya yang mereka lihat, yang mereka rasa saat itu. Makanya opening gue pasti jokesnya seputar yang ada di area acara gitu. Nanti baru masuk materi pelan-pelan. Nanti kalau misalnya nggak masuk lagi, kemungkinan yang materi lain seputar acaranya tuh gue panggil lagi gitu. Jadi kadang kalau mau manggung tuh nyiapin riffingan minimal 3. Riffingan disiapin minimal 3, oke. Jadi gue nge-riffing komik sebelumnya gitu. Siapa nih yang paling berkesan? Atau nge-riffing penonton yang pernah disapa sama yang lain gitu. Siapa nih tandai? Terus nge-riffing situasi apa yang tadi paling berkesan ya selama acara dari awal sampai akhir ya gitu. Misalnya tiba-tiba kadang ada orang datang hujan enggak tapi pakai payung gitu, tapi kan kelihatan tuh, tapi nggak dibahas sama orang tuh gitu. Terus duduk di situ gitu, itu kan pasti ngeh tuh orang tuh yang gitu. Tapi kadang tiga-tiga itu nggak langsung keluar di depan, jadinya emang satu keluarin dapat materi, nanti kalau materinya dragging keluarin lagi, materinya dragging keluarin lagi gitu. Banyak siapin ya. Komika Bogor tuh coba ntar gue ada riffing di tour gue ini. Iya. Iya banyak komika Bogor yang jago riffing, cuman kadang suka terkenal kalau itu. Kadang semuanya tuh dikeluarin gitu. Riffing tuh udah jadi senjata andalan, bukan lagi senjata opsional. Salahnya tuh. Jadi kadang iya karena dari dulu tuh ciri khas banget kan anak Bogor kalau main di Metro gitu kita nonton Kang Jui, Kang Deddy Kendor, siapa gitu udah pasti riffing penonton dulu, baru materinya. Iya, cuma yang anak-anak baru ini yang udah pada bisa nge-riffing banyaknya menganggap itu sebagai salah satu senjata utama. Kadang materinya justru nggak kelatih gara-gara terlalu asik sama nge-riffing. Kalau gue tuh sampai sekarang ya udah gue mau dapat riffingan 20 biji juga paling yang gue keluarin 1-2 doang gitu, nggak semuanya gue keluarin juga. Kan itu mah yang penting materinya
selamat nih materi yang mau gue Dites. coba gitu, bukan masalah nih gue lucu apa enggak di open mic lah ya, udah bukan nyari lucu apa kagak, ini gue ngelatih materi gue gitu. Benar. Itu evaluasinya kalau misalnya nge-riffing dan nggak, kan itu zaman dulu tuh gue sering banget saking senengnya bikin materi cepet di situasional ya. Evaluasi tuh gara-gara itu, jadi materi gue tuh seringnya malah kebanting sama materi riffingnya. Oh, reviewnya lebih bagus. Iya, lebih pecah karena kan lebih relate, lebih gampang ngetawainnya dibanding bahan tiba-tiba yang lo bawa gue itu. ngomongin apa gitu dari rumah gue siapin. Oke. Tapi kalau penonton yang enggak kan ngeledekin orang mah lebih gampang ngetawainnya. Iya. Karena keasikan itu ya pas kabur materi, anjing kagak pecah nih bangsat. Itu karena kebanyakan riffing di depan. Makanya sekarang mah riffing ya udah ini mah buat ngebuka gua doang gitu. Kalau penonton udah notice ada gua mau stand up, ya udah sisanya mah materi aja gitu. Berarti lu nanti kalau mau nge-riffing gitu nggak bisa yang pakai polo spot gitu. Gelap gitu nggak bisa. Kayak tampil di show-nya Radit tuh kan gelap banget Radit. Iya, gua kemarin yang pertama juga gelap tuh di Bulungan Iya. tuh. Tapi emang dia mah sengaja dia pengen bermonolog aja. Oh. Maksudnya emang nggak mau nge-riffing, nggak mau ngelihat audiensnya, jadi pengen berasa ngomong sendiri jadinya. Oh, si Radit. Oh, si Radit, Bang Radit. Gua kalau maksudnya kalau kemarin di panggungnya gue sih nggak follow spot, nggak segelap itu lah ya, tapi penonton ya gelap juga gitu dan agak susah melihat masing-masing orangnya atau ada yang mencolok-mencoloknya buat kita bahas gitu ya itu. Nah, kalau belum ada gitu-gitunya berarti nanti lebih terang lagi. Ya kalau di tour udah pasti biasanya mah kan venue-nya juga nggak terlalu gede ya karena gue nggak yakin juga banyak kan penonton di luar kotanya, jadinya udah pasti tempatnya lebih terang sih, bukan yang tempat pertunjukan yang proper kayaknya kalau daerah mah. Emang target lo kalau di luar kota berapa berarti? Cepet. 100 penonton. Itu balik modal pun emang kalau 100 penonton itu. Impas lawan. Buat pulang pergi gitu. Biasanya kan emang kalau ngetur hitung-hitungannya tuh balikinnya di Jakarta atau di digital Oh, downloadnya. berarti selama jalan nih awal-awal lu pakai duit tabungan gitu. Modal. Anjay. Lu setara Ernest Prakasa berarti ya. Oh iya. Iya, Dulu ngeluarin tabungan. Iya, ngeluarin tabungan Iya, kalau dulu. sekarang mah kan ya udah. Iya, dulu kan gitu. Saya obrolan misalnya ngeluarin duit buat bikin tour gitu. Iya, invest ini mah hitungannya man. Oke. Stand up komedian. Ya kalau amin sukses kan bisa aja berharapnya lagi nanti di tour berikutnya setiap kotanya 200 gitu misalnya. Lebih gede gitu. Ya namanya ikhtiar ya. Namanya ini. Namanya usaha ya. Bebas aja. Bener namanya usaha. Gue tuh karena ini sih, Pon, karena gue tahu ya. Ya kalau pengen masa banyak tentu kan ada caranya gitu. Misalnya untuk dapetin masa banyak, pertama ya tentu di sosmed tuh harus rame Sekarang gitu kan. iya, kalau sekarang mah sosmed. Kayaknya semua yang di sosmed rame tuh kalau ada off air ngundang dia tuh pasti rame terus gitu. Itu emang ngejamin? Ngejamin kalau serame itu mah. Kalau seniman ya. Bukan, maksud gua kalau sosmed kan ada juga yang katanya tergantung sosmed nih, tergantung sosmednya nih, sosmed mana. Ada beberapa sosmed yang istilahnya orangnya tuh cuma emang penikmat gratisan misalnya. Ada juga yang bilang begitu. Iya, kalau seniman, kalau musisi, kalau stand up komedian gitu, kalau diundang, ya kalau yang viral-viral konten kreator mah sepi-sepi aja. Ya mereka kan ya konten kreator gitu, mereka kan bukan nggak ada seni yang yang dinikmati buat bareng-barengnya gitu, buat off air-nya. Itu mah kan seni-seni gitu. Tapi ya itu makanya memperbanyak masanya di sosmed. Misalnya bikin stand up-nya, mancingnya ya ngupload ke sosmed gitu. Jadi ngebanyakin masanya dulu, baru nanti jalan pas kira-kira aman gitu. Makanya gue pas lihat dulu kan Radit kan nggak mau tour ya, tiba-tiba bikin tour terus katanya happy banget gitu. Iya anjir, lu memang udah harusnya tour gitu. Jadi, coba lu di saat-saat belum punya banyak followers tour, pasti nggak happy gue yakin. Nggak akan lu ulang. Apa yang nggak bikin gak happy coba bikin tour jualan cuma jeda satu story anak udah sold out kata Rais tuh. Iya. Story tiket, story anak, story sold out selesai. Apa yang kagak enak? Terus kalaupun nggak ada sponsor, modal udah pasti ada gitu, nggak yang pusing. Udah pasti untung dulu, udah pasti balik kalau sold out mah. Iya, terus belum digital downloadnya yang dia jual gitu ya, pasti happy lah gitu. Nah itu kan berarti kan kalau kita mau se-happy Radit, berarti kita harus jadi Radit dulu nih baru bikin tour. Aduh, ya kalau patokan lu begitu mah kagak ada yang ngetur anak-anak dah. Ya emang harusnya mah nggak perlu tour makanya.
biarlah gitu di Batam tuh orang-orang Batam yang menghibur. Di Jogja Masalahnya, komik-komik Jogja. kalau yang anak-anak menghibur. nggak ada yang ngetur kasihan, jadi harus Bang Radit lagi yang ngetur, Bang Panji ngetur terus tahun 2 kali kan kasihan. Gak apa-apa lah, mereka juga tur seneng. Ini kita kan membantu kerjaan Bang Radit, Bang Panji, biar nggak terlalu sering tur. Ya sebenarnya tur ini kalau buat komunitas daerahnya ya menurut gue ini salah satu cara untuk melatih bikin acara gitu. Oh benar. Karena kan kalau di komunitas daerah kan ya bikin acara tidak sesering komunitas yang ada di Jakarta, di Jabodetabek betul. gitu. Jadinya kadang ada beberapa komunitas yang mungkin belum siap gitu dapat nih kok tiketnya susah ya dijualnya ya gimana cara jualnya ya gitu. Sementara kan kalau komunitas yang udah sering bikin show mah udah tahu nih. Ini gue tiap minggu open mic nih. Ya udah gue promosiin aja di open mic minimal mas 1 kali open mic itu 10 biji keluar, 20 biji keluar gitu. Jadi saya lagi show-nya akan dimulai di bulan September abis Jambore berarti ya? Abis Jambore, lu kagak ikut Jambore? Enggak. Lu nggak suka tidur di tenda emang? Nggak suka gue. Gue udah pernah ngerasain 3 tahun gue persami. Gak enak. Ini pramuka. Iya, SMP. Lalu tampil ya Jambore ya? Tampil Jambore dulu. Hari berapa itu? Hari Udah ya? Udah deh, hari kedua, mau main kedua sore. Jam berapa sorenya? Emang belum ada? Udah diomongin belum tau? Lah, emang belum? belum. Jangan. Ntar Anda tuh kan biasanya emang hari H baru diiniin. Oh iya? Iya. Oh iya. Kan. Ya kalau tahu lu nya dong mah nggak apa-apa kali. Kalau tahu lu nya dong Ntar mah. diomelin gue, ngebocorin Anda. Teman-temannya enggak. Ya kan bilang aja lupa, tuh kan ada dokumentasinya iya, lupa Bang, kan, lupa. nggak tahu gitu. Berarti sebelum maghrib ya? Iya, Sama siapa? jangan nggak usah ditebelin. Berarti lu ikut bareng-bareng itu? Gue kalau komik-komik kayak gue Wan bikin masalah mah kagak diajak lagi Wan. Kalau lu mah udah Lah, gua kayak juga kata pernah bikin masalah. Iya lu makanya lu nggak usah bikin masalah, nggak nolak aja juga next Jambore bisa diajakin lagi lu. Kan gue nggak bikin masalah gue mah. Iya emang enggak, tapi mestinya nolak nih. Kamu mah kalau gua nolak Gak apa-apa juga pasti. tahun baru kagak diajak lagi. Gak apa-apa juga. Lu mah mungkin masih diajak lagi. Kan kesiapan. Kan yang nolak tahun ini banyak kan? Banyak. Iya. Tapi yang ada yang biasanya nggak ikut juga banyak. Siapa? Nggak usah dong. Kenapa sih? Ya emang belum diumumin. Tapi yang nolak juga namanya besar-besar juga sih. Iya. Gak ada ya kayaknya nama-nama biasa. Nolak tuh Ya nggak ada. Allah, berarti tengil banget. No. Tawaran jarang-jarangnya nolak. Kiki, Primawan. Iya. Ya yang kayak ikut kan yang kalau line up mungkin udah boleh ya kayak disebutin kan udah dibocorin juga. September itu ya. September. Bakal banyak yang keliling open mic lagi berarti ya. Pada keliling sini nih, lu udah belum. Apalagi line up malamnya kan racing star semua. Misalnya banyak kan anak-anak yang belum pada terkenal gitu ya. Betul, Malam-malamnya. emang sih? Lu masih ngomongin line up aja. Itunya mah emang udah disebar. Udah tahu. Belum rundown Wawan, gua kata juga lu itu ngomongin rundown itu. Udah. Mau ngomong-ngomong malam. Ih, belum itu kan. belum. Itu kan di, Gua liat di mana berarti? di kita Kan gua kayaknya. nggak ada di grup gua. Ya sebenarnya juga harusnya memang nggak ada perbedaan sih ya mau nampil malam atau nampil siang. Yang penting lo harus tetap nampilin yang terbaik gitu karena bisa jadi kan misalnya kayak Ate kan di Jambore masih nampil siang tuh. Terus emang Kemarin. Jambore yang sama lu ada tahun lalu yang 2 tahun lalu nampil siang kan dia materinya emang ngomongin kenapa gua nampil siang gitu-gitu dan itu pecah banget. Akhirnya di Stand Up Fest nampil malam. Ya kan bisa begitu juga. Iya. Ya sebenarnya mah mau tampil di mana aja mah mau di jam berapa aja sama aja sih sebenarnya. Tapi yang ngebedain ya penontonnya udah siap apa belum gitu. Misalnya kalau siang pun kalau emang di treatment penontonnya udah siap nonton dari siang mah kayaknya enak-enak aja sebagai penampil. Cuma kan yang rata-rata kan kalau acara jam 2 nih penonton baru datang nih jam 3, jam 4 gitu. Jadi kasihan tuh yang line up awal nggak ada yang nonton. Betul. Ya paling tolak ukurnya aja jangan disamain. Maksud gua jangan disamain dengan banyaknya penonton saat lu nampil dan yang malam nampil gitu. Tapi gimana lu bisa hasilnya ketawanya yang ada itu sama dengan ketawanya orang yang malam gitu misalnya. Iya, cuman apalagi Jambore itu kan panggungnya cuma satu ya, lebih enak sih sebenarnya tampil di situ.
Dibanding yang kayak misalnya stand up fest main panggungnya 2 kan, ada yang di luar, ada yang Kalau di luar sih gue juga rada ini sulit tuh ya, maksudnya orang banyak senangnya milih nonton di dalam soalnya adem, duduknya nyaman. Yang hari keberapa tuh yang katanya ada sepi di luarnya? Hari pertama. Hari pertama ya? Gua hari pertama udah rame sore-sore itu mah. Iya. Enggak, hari pertama bener kan, karena hari pertama Jumat, orang masih pada Iya, tapi ngantor. sorenya mah rame. Sorenya kan udah. mulainya juga agak Kan ini. dari jam berapa? Jam 3 mulainya. Udah mulai Udah. Gua datangnya Itu sepi banget tuh kan. jam 5 gua kayaknya. Tapi mah kalau anak yang bagus mah kayak yang impresif tuh yang di hari pertama Yang main di luar. panggung luar hari pertama kayak Nuri itu gokil deh, bisa dapet gitu. Kayaknya Nuri udah rame dah itu, senuri mah. Iya nggak sih? Udah rame itu. Udah. Ya kalau yang pokoknya pas gua datang mah itu jam 4-an kayaknya udah rame itu. Gak tahu tuh kalau yang sebelumnya sesepi apa. Jadi orangnya udah pada bukan hari pertama deh yang ini yang sepi. Hari kedua karena mulai dalamnya bareng. Nah itu kali hari pertama mah luar doang. Luar doang bener, masih rame ya. Habis maghrib baru pada ke dalam. Betul. Iya, hari pertama orang gua datang hari pertama doang, lihat gua rame. Kalau yang hari kedua gua lihat di story. Sorry lo gak dateng. Kalau Kalau gua kan 3-3-nya gua dateng. dapat apa sih pun datang gitu? Dapat respect bang. Ditegur junior. Enggak, bukan itu. Jadi dari segi lu experience. Gue mah seneng emang nonton kan, 3 hari itu. Iya, apa yang didapat? Gua kan nanya bener ini. Iya, gue seneng nonton atau menganalisa anak-anak pada bawain materi apa. Iya, terus lu dapet itu kan yang menentukan gue membukanya dengan apa kemarin. Lu hari berapa sih? 3. Oh, hari ketiga, ya. Penting lah kalau hari ketiga datang sebelum-sebelumnya mah. Betul. Iya. Karena tahu sebelum-sebelumnya pada mau ngomongin apa dan sama gua, akhirnya gua di depannya udah nggak pakai apa-apa langsung aja gitu. Iya, kalau gua kan hari pertama, jadi buat apa nonton setelahnya? Orang gua udah tampil. Ya kan lu bisa mengevaluasi. Buat 2 tahun lagi. Harusnya gua kemarin begini. Gitu-gitu. Isinya penyesalan doang tuh kalau lu gak datang mah. Mending gak datang ya kan. Hari pertama gua mah. Bener. Palit alasan gua mah. tapi emang ya nggak, kadang gue ngerasa kalau main-main hari-hari terakhir tuh emang menyiksa gitu, maksudnya kita nonton juga nggak tenang gitu. Nonton hari terakhir. Iya, hari pertama hari sebelumnya. hari pertama hari kedua itu kayak masih mikirin tuh gimana nanti gitu loh, masih belum nampil gitu. Emang lu belum bisa yang ini ya, ngelepas apa namanya pikiran-pikiran yang kayak gitu sebelum tampil tuh nggak bisa ya? Nggak bisa, emang lu bisa? Bisa gua. Oh iya. Gua tuh pusing di rumah gua. Gua kalau udah nyampe venue udah venue gitu. tuh udah nggak mikirin materi itu, nggak dipikirin sama sekali gua. Gua masih Udah nggak apa namanya, nggak yang bukan yang nggak dipikirin ya, misalnya nggak yang khawatir ini materi dapat atau enggak, terus harus diapain biar lebihin lagi tuh udah nggak udah nggak di venue itu ya. Oh kalau ini apalan atau Ya, itu mah masih ngebadanin, iya. ngebadanin doang, tapi kayak di Jambor aja kita di belakang gue masih bawa buku kan. iya, iya maksudnya udah nggak ada yang ngoprak-ngoprek udah nggak ada sih tuh. enggak, ngoprak-ngoprek enggak, cuma emang masalah Ngapalin masih lah, misalnya sekali 2 kali ngebadanin dulu sebelum tampil tuh ya masih. Jadi pas nonton tuh ya udah nonton aja. Iya, itu juga udah enggak sih. Udah nikmatin aja gitu. Nggak nikmatin sih, lebih ke tapi kalau nggak kena kan masa udah nggak takut. Gua enggak. Iya. Iya, misalnya ya mau diapain? Iya. Ini udah pasti nih, ini ya makanya nggak kena nih. Kita udah ngetes emang ini berapa kali udah aman gitu. Cuma kan pasti di setiap panggung ada ininya sendiri gitu, ada kayak aneh-anehnya atau ada magic-magicnya tersendiri gitu yang kayak ternyata di panggung ini nggak terlalu itu kan ada ketakutan itu juga kan. Kalau gue enggak. Lu nggak takut itu? Udah di panggung enggak. Jadi kalau udah kayak nggak terlalu ya udah gitu. Ya udah lanjut lagi nih, yang belakang bagus kok nih, santai aja gitu aja. Okay. Karena nggak kena ya udah gitu. Karena kan emang nggak bisa dia udahin di panggung aja gitu ya. Iya. Terus lu dapet responnya gini gitu ya udah gitu. Iya, itu gue ya mental gitu ya karena keseringan di corporate gitu. Corporate kan kita nyiapinnya apa, kadang yang diterimanya cuman berapa jokes doang gitu. Jadi emang harus switch-nya tuh cepet bener. Sehingga lu udah nggak ada lagi yang fase kecewanya tuh udah nggak ada tuh ya, yang kayak ya kayak gue pas-pasan nggak kena gitu. Betul, gue kan ada masa yang kayak waktu itu di acara stand up Gunung 2 main tuh.
bawa materi yang biasanya udah gue bawain udah aman-aman aja gitu. Ternyata enggak gitu. Dulu di situ kayak anjing kecewa gitu denger ya gak kena, aduh gimana nih gitu. Nggak ada gue, udah nggak ada. Udah langsung mikirin selanjutnya ngapain. Aja. Iya. Oh, nggak. Ya gue juga ngelanjutin gitu selesaiin tapi jadi kayak ya udahlah gini doang nih. Kalau di corporate sih enggak gimana-gimana. Misalnya ya udah jalan aja. Berarti emang ini nggak cocok materinya karena kan kita tampil bagus atau enggak juga kadang nggak selamanya karena kitanya gitu. Betul. Kadang ada faktor-faktor pendukung lain. Jadi karena emang nggak ngerti kali ini penontonnya nih pas gua ngomong ini nih gitu. Itu menyalahkan penonton dong berarti. Iya nggak cocok jadinya. Oh kan katanya penampil nggak boleh menyalahkan penonton. Gua mah boleh gua. Maksudnya bukan penontonnya salah tapi ya penontonnya nggak sesuai kita gitu. Maksudnya kita udah ngeluarin yang menurut kita bagus, ternyata nggak sesuai sama ilmu wawasan penontonnya nggak sama. Oke, emang beda referensinya aja lah gitu. Iya, padahal setahu gue mah ini udah diniatin ini kayaknya ngerti nih orang harus gitu. Gitu. Jadi ini show tour. Full body ya, full body tour. 5 kota plus Jakarta. Kenapa Jakartanya belum valid? Venue-nya masih lagi pengajuan proses. Rencana di mana? Rencana di auditorium RRI. Gitu. Jadi lagi proses ngelok tanggalnya kan itu juga lagi jadi salah satu venue favorit tuh belakangan ini di anak-anak. Iya karena murah. Ya karena murah dan bagus. Habis direnov. Dari yang dulunya kan Omsen di situ juga kan dulu yang tanpa batas. Ya itu dari situ tuh udah banyak perubahan dari zaman itu. Iya, gue udah kesana kemarin nonton yang Hipji sama. Oh iya gue liat. Mukti. Oh yang gue bilang sorry lu nonton Wan iya gue nggak lihat lu. Ada gue nonton. Oh itu ngapain tuh nonton? Hah? Ngecek venue. Mau tuh jauh-jauh dari Bogor ke Monas. Oh sekalian lihat Monas kali orang Bogor kan senang lihat Monas. Iya ngecek venue aja, pengen tahu nih besok gue manggung tuh panggungnya kayak gimana gitu, terus evaluasinya apa buat acara. Kalau rencana gue nanti rencananya tuh di depan itu gue tambahin bangku sih Wan. Karena agak jauh. Emang jauh. Nah, panggungnya kegedean juga itu. Panggungnya. Kalau terlalu itu kan kemarin tuh harus ada pohon-pohon kayak Sakti Bangsaku kali ya? Enggak. Itu karena diterangin lampunya. Salah satu gua mending gelapin. Tapi kan Hipji sama Mukti pengennya emang terang. Jadinya kelihatan kayak 3 orang kecil gitu di atas panggung yang gede, terus dia juga nggak banyak act out yang gimana. Luas. Nah itu gue juga nggak terlalu banyak ekot-ekotnya tuh. Jadi harus ada ornamen-ornamen berarti. Jadi agak digelapin aja sih lampunya. Oh nggak usah. Pensi ada dekor-dekor, fokus ke verbal aja sih kalau stand up mah. Verbalnya bagus. Ya dekor-dekornya mendukung kan bisa juga. Enggak ada. Emang pohonnya Bang Panji nggak mendukung itu? Siapa stand up yang bagus akhirnya gara-gara dekor? Oh ini ada Mac Berbiglia. Oh yang ini. Boneka. Yang ngejatuhin boneka, tapi itu kan show yang setelahnya yang kayak gini. Melangkungan. Itu kolam renang gitu kan. Oh iya, karena dia cerita soal masa kecilnya yang jadi stand up di kolam renang gitu ya istilahnya. Nah ini mah yang sebelumnya mah yang ada dekorasi boneka jatuh-jatuh. Banyak tuh. Tapi dia ininya juga performing ininya act-nya banyak juga itu sampai tidur-tiduran stand up-nya. Nggak perlu kayaknya itu. Pas bagian dia tidur-tidur kayaknya bisa disampaikan secara berdiri aja ya. Nggak perlu act tidur-tidur. Tapi dia udah tua ya kayaknya. Udahlah kayaknya. Kalau orang kulit putih mah kayaknya mukanya cepet tua dah. Enggak, maksudnya secara pembawaan tuh kayak emang dia juga ngomongin kesehatannya dia kan, jantungnya atau apa dia nggak bisa ini. Dia kayak santai banget ininya. Bawa ini ngomongnya. Cerita doang juga itu materinya, nggak yang banyak opini-opininya juga, cuma beneran banyak cerita aja dia. Sebelumnya banyak opininya. Sebelumnya lebih banyak kayaknya opini-opininya. Jadi gue ngeliat dia tuh kayak stand up gampang. Kayak modal cerita doang gitu. Dikasih punchline ujungnya doang gitu, dikit gitu, habis itu cerita lagi gitu. Gampang banget stand up ya, nggak mikirin LPM. Tapi orang luar mah juga emang kagak terlalu obses sama itu ya. Udah lewat masanya. Sama kayak waktu gue bilang gue udah bosen denger nggak pengen ngejar itu. Dar gitu karena udah gitu. Oke.
Ya, mungkin mereka juga itu udah sering gitu, udah dapat apa dibecandain kemana, ngomongin agama, ngomongin ras, udah sering gitu kali. Betul. Ngelakuin udah, denger sering gitu, udah bosen gue main gini-gini, gue pengen cerita yang anak gue aja dah gitu. Kalau sekarang kan komik kan banyaknya yang karena belum pernah nyoba, akhirnya ngerasa yang baru dicoba orang tuh sesuatu yang wah. Jadi pada ikutan gini pengen door to door, pengen iya, kalau udah juga pasti akan mencari kenikmatan yang lain pasti. Iya. Sama kayak misalnya lu punya banyak duit gitu, belum punya duit mah pengen gitu, beli ini, pas udah ada duitnya mah, mending kita tabung kayaknya dah. Iya, kayaknya nggak usah deh ganti mobil, udah ada ini mobil udah gitu kan pasti. Iya pasti mencari kenikmatan lain. Nah, gue juga kalau kenikmatan di show udah beres baru tour kayaknya gue. Gue belum soalnya. Kenikmatan di show belum bosan gitu. Belum bosan di show. Masih yang belum membuktikan bahwa gue bisa bikin show bagus secara konsisten. Oke. Sebenarnya tiap bikin tuh bagus terus. Emang belum? Dari introduction ke Only One? Belum, ya itu mah introduction kan cuma kumpulan materi lama banyaknya. Oke. Berarti baru satu lo bilang ini lo. Yang beneran show. Iya beneran show tuh baru di Only One doang. Okay. Itu mah kayak open mic spesial keliling aja kalau introduction mah. Nggak yang semuanya diniatin, materinya juga nggak fresh amat gitu. Nah, gue bisa nggak bikin di Only One terus-terusan gitu, minimal 3 kali bikin. Dengan standar yang segitu, naik-naik terus. Jadi penontonnya gak usah dinaikin nih, kita standar komedinya dulu aja nih yang dinaikin nih. Karena ada komik yang mau show tuh standar penontonnya juga pengen dinaikin buru-buru gitu. Iya. Kalau gue standar penontonnya udah situ aja dulu. Kalau gue sih kan emang ikut yang waktu itu Bang Panji pernah ngasih kelas tuh kan ke anak-anak. Dia bilang cara memulainya tuh lewat bikin 3 dulu. Buat tahu misalnya secara kapasitas atau secara harga. Misalnya bikin yang pertama penjualannya misalnya harga segini, kapasitas segini, full gak? Kalau nggak full, dianalisa nih di masalahnya di mana, di harga ketinggian atau kapasitas kebanyakan. Nah, di kedua dibenerin. Misalnya ketinggian harga turunin, kapasitas kegedean kecilin. Habis itu yang ketiga, udah bener belum tuh dari yang kedua ketiganya, udah ada peningkatan nggak? Nah, kalau udah itu startnya dari situ tuh, dari yang ketiga, dari berapa orang yang nonton di 3 itu yang akan bawa ditumbuhin sampai ke 7.500 atau 10.000. Oke. Dia kata Bang Panji gitu. Terakhir mau berapa yang 10.000. Mesrea 10.000. Oh, terakhir kan 7.500, ini 10.000. Gila. Gokil emang. Ya emang jalannya sama kayak Anis, ngumpulin orang. Jago ngumpulin orang. ya nggak tahu ya. Kalau gue ya itu misalnya dari awal juga pasti fokusnya mah ke diri gue sendiri aja Pon. Kalau gue mah. Oh maksud nggak bikin show tuh targetnya yang naik tuh guanya gitu. Jadi kalau masalah penonton mah makanya gue mikirnya yang penting produksian ketutup udah kelar gitu. Gue udah kagak mikirin untung, gak mikirin apa, yang penting semuanya di gue dulu nih. Makanya di introduction pertama kan yang penting mah gue bisa sejam dulu. Mau itu materi lama, mau itu materi baru, mau mencar-mencar bagus, mau enggak, gitu. Pokoknya gue bisa nggak nih stand up sejam. Ngapal gitu, bukan yang lihat contekan. Kan kalau Adri kan beda lagi, dia mah kan ngadu lucu bukan ngadu apal gitu. Tapi gue pengennya sejam tuh nggak ngapal. Nggak baca gitu. Dan ya udah bisa nggak nih gue ngapalin materi sejam, ngebawain sejam, stamina segala macam, terus bisa. Habis itu baru gue bisa nggak ya tampil kalau nggak di Bogor gitu, makanya ke Jakarta ketawa. Bisa lagi nggak ya gue tampil tapi misalnya penontonnya agak lebih banyak gitu, akhirnya ke Bandung. Itu naik tuh. Apaan? Penonton. Iya, misalnya penontonnya dari segi bisa nggak lebih banyak guanya. Bukan penontonnya lebih banyak tuh bisa nggak gitu. Tapi kan ketawa kan sedikit banget. Kecil. Dan rapat. Yang di Bandung gede. Kayaknya misalnya kalau di ketawa tuh kayak nge-cheat gitu, kayak ini mah tampil apa aja lucu dikitnya lucu nih mah kayaknya. Karena emang tempatnya mendukung banget. Iya kan. Jadi gue pengennya bisa nggak ya kalau gue tampil di penonton yang agak lebih luas tapi ya bukan komedi klub gitu. Dan Bandung kayaknya gede kapasitasnya. Di hotel waktu itu. Sama kayak Bogor gitu. Enggak, Bogor kan di kafe. Enggak, yang Bogor Only One. Di Only One? Itu bukan hotel itu. Yamaha itu. Oh, Yamaha, iya benar. Iya, misalnya gimana caranya pokoknya penontonnya lebih banyak bisa apa enggak, tapi enggak diurus sama gua tuh, ada gitunya. Bisa enggak ya gua ngelepas itu tanpa diurus sama gua gitu. Akhirnya ya udah bisa ternyata. Habis itu baru Only One. Fokus di Bogor aja. Dari segi materi. Pokoknya sejamnya udah pasti. Kalau bikin lagi, venue pindah atau enggak? Kayaknya mah enggak, kalau selama di Bogor nggak bikin gedung baru mah.
Karena itu yang paling ini. Iya, murah itu. Ya, masih murah dan kapasitasnya gede gitu. Dia 230. Ini yang hotel nggak ada ya? Bukan yang di hotel itu? Banyak hotel di Bogor. Ya, ajan pun. Iya. Itu aja. Kenapa ajannya? Itu aja berarti. Ya udah. Sekali lagi. Karena ya, kita berdua mau sholat. ya nanti mau lanjut ngobrol lagi soalnya. Ini promo turnya Popon, betul, dibeli full body. tiketnya, terutama yang di luar kota yang jadwalnya udah ada, gedungnya udah ada, Betul. itu langsung dihabisin aja atau diajak teman-temannya yang baru kenal Popon juga buat nonton. Bener. Kalau nggak percaya bisa nonton Open Yang Minded dulu. pertama Popon Minded dulu beli di comika.id Comika atau ID. di langganan yang di Comika on demand-nya bisa juga tuh ditonton buat referensi. Iya, Iya. nanti kita bikin lagi sharing santai bareng Popon kalau dia mau bikin tour lagi. Iya. Makasih yang udah nonton. Dadah.